Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang disayang oleh Allah, yuk kita bersyukur atas nikmat Allah. Mari bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga rahmat dan salam Allah tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Adik-adik, pada zaman dahulu di Mesir pernah hidup seorang raja yang amat zalim, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Raja tersebut bergelar Fir'aun. Ia mengatakan, siapa saja yang tidak patuh padaku, maka hukuman akan menimpanya. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi. Dalam mimpi itu ia melihat bola api dari Baitul Muqaddas membakar negeri Mesir. Semua warga Mesir terbakar, kecuali mereka yang berasal dari kalangan Bani Israel. Setelah terbangun, ia gundah gulana dan bersedih hati sambil merenung apa makna mimpinya itu. Keesokan hari ia kumpulkan para penafsir mimpi untuk diminta menafsirkan mimpinya tersebut. Fir'aun bertanya, apa arti mimpiku itu? Seraya penafsir mimpi berkata, menurut penerawangan kami akan lahir anak laki-laki dari keturunan Bani Israel di Mesir ini. Anak itu kelak akan menjadi musuh dan ancaman bagi Tuhan, bahkan kelak akan menjatuhkan kekuasaan Tuhan. Mendengar jawaban itu, Fir'aun berkata, jangan bicara sembarangan. Apa kalian siap menerima hukuman jika tafsir mimpi kalian salah? Kami tahu Tuanku, jika tafsir mimpi dari kami nanti salah, kami siap menerima hukuman apapun, jawab para penafsir mimpi itu. Seketika itu Raja Fir'aun menetapkan keputusan yang sangat kejam, yaitu akan membunuh semua bayi yang lahir dari keturunan Bani Israel dan menawan wanita-wanita yang sedang hamil. Mengetahui hal itu, seorang wanita dari kalangan Bani Israel bernama Yukabat, istrinya Imron, sangat khawatir. Saat itu ia sedang hamil tua. Akhirnya Yukabat dan keluarganya mengungsi secara diam-diam. Kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat sehat dan menyenangkan. Bayi laki-laki itu kelak diberi nama Musa. Ia memiliki garis keturunan dengan Nabi Yakub alaihissalam. Ia merupakan keturunan keempat Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian selang 3 bulan dari kelahiran bayi laki-laki itu, pada suatu malam, Yukabat, ibu bayi itu mendengar suara yang menyeru kepadanya, sebagaimana direkam di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Adik-adik, selanjutnya Yukabat setelah
menyusui Musa alaihissalam, ia menuju seberang sungai Nil. Atas kehendak dan kuasa Allah, arus sungai Nil mengalir dengan lembut dan tenang. Pada waktu itu, Maryam, yaitu kakak perempuan Musa alaihissalam, mengikuti peti tersebut untuk memastikan di mana peti itu akan berlabuh. Hingga sampailah peti itu di istana Raja Fir'aun, di daerah tempat pemandaian para permaisuri. Apa itu? Kata Asiyah sang permaisuri, istri Raja Fir'aun. Peti itu berisi bayi, Tuan Putri, bayi laki-laki yang sangat elok. Jawab para dayang. Kenapa ada yang tega menghanyutkanmu, wahai bayi? Kata sang permaisuri. Maka sang permaisuri sangat senang melihat bayi itu. Apalagi istri Raja Fir'aun ini memang dikenal memiliki sifat belas kasih. Akhirnya bayi Musa selamat dalam pengasuhan keluarga kerajaan. Bayi Musa tumbuh dewasa dan akhirnya di tangannya lah kerajaan Fir'aun ini dihancurkan. Dan Fir'aun bersama bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah melalui mukjizat beliau, yaitu tongkat. Adik-adik yang berbahagia, menyimak kisah ini kita dapat simpulkan bahwa kebenaran itu pasti akan dimenangkan oleh Allah dan kebatilan itu akan dihancurkan. Yang terpenting bagi kita adalah senantiasa bersabar di dalam perjuangan. Mengakhiri pembacaan kisah ini, coba adik-adik jelaskan surat keberapakah surat Al-Qasas itu, dan coba adik-adik baca ulang ya, Al-Quran surah Al-Qasas ayat 7 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.